Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan dialog Letak Sumbar bersama saya, Oktavriel Febriansyah. Pemirsa, pada tanggal 10 Februari 2025 nanti, hampir seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia akan dilakukan pelantikan pemirsa. Dan sebagian akan berlanjut, namun sebagian lainnya mengakhiri masa jabatannya. Kita akan mengulik bagaimana kisah-kisah segenap kepala daerah dengan segala pengabdiannya selama ini. Salah satunya kami hadirkan malam hari ini pemirsa, Wakil Bupati Padang Pariaman, Bapak Rahmang. Halo, assalamualaikum Pak Rahmang. Waalaikumsalam, Madinda Apta. Selamat malam, apa kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Apa nih kesibukan Pak Rahmang hari ini? Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada hari ini masih di penghujung jabatan Wakil Bupati Padang Pariaman. Ya. Namun ke depan karena memasuki purna daripada Wakil Bupati ini, tentunya kita juga sudah menyusun pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bisa mengisi kesibukan. Dan karena kita sudah masuk juga ke ranah politik, tentunya kita tidak berhenti sampai di sini. Namun karena memang saya selaku pribadi itu berasal dari pendidikan, Ya. Tentunya nanti kita akan tetap kembali masuk ke dunia pendidikan. Karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sendiri, bahwa pendidikan itu dibagi dalam 3 sistem. Yang pertama ada formal, non-formal, dan informal itu sendiri. Jadi kita masuk ke ranah itu nanti. Dan juga karena pendidikan ini merupakan urusan wajibnya pemerintahan di daerah, memang kita berharap bagaimana nanti supaya daerah ini bisa lebih baik, supaya daerah itu lebih maju. Salah satu urusan wajib pemerintahan ini memang hendaknya kita harus fokus bagaimana rata-rata lama belajar daripada masyarakat itu memang bisa meningkat. Dan bahkan juga negara sudah mengamanahkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu hendaknya sampai di kabupaten kota manapun itu harus terrealisasi sesuai dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Namun kita di Padang Pariaman sesuai kondisi sampai hari ini kita masih berada rata-rata lama belajar itu masih di angka 8,2 tahun, masih di bawah wajib belajar yang sudah diamanahkan oleh regulasi secara kenegaraan itu, Pak Buta. Oke, artinya nanti selepas dari tanggal 10 Februari nanti akan kembali mengabdi sebagai pengajarkah seperti itu, Pak? Dalam konsep pendidikan, kalau mengajar apabila dihubungkan dengan usia pada hari ini, kita mungkin banyak masuk ke kelompok-kelompok pendidikan swasta, kelompok pendidikan non formal, yang intinya sisa-sisa daripada usia ini, karena memang background kita dari pendidikan, kita kembali bagaimana ikut campur tangan mengurus pendidikan secara personal ataupun pribadi. Itu keinginan kita. Di samping masih juga ada usaha-usaha yang kita kelola untuk memotivasi diri, bahkan juga untuk membuat bagaimana kita tidak jadi kaku, tetap bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri. Tentunya sesuatu itu harus disiapkan dari awal-awal pada hari ini. Kalau untuk usia berapa nih Pak sekarang? Sesuai dengan tanggal lahir Pak Okta, kita lahir 23 September 1964, berarti sekitar 60 tahun lebih. 60 tahun lebih. Lebih 3 bulanan. Baik, artinya sekarang masih fresh, tidak ingin seperti kebanyakan orang gitu Pak, selesai mengabdi lalu istirahat di rumah. Mungkin itu sangat membosankan bagi Pak Rahmang mungkin ya? Alhamdulillah Pak Okta, kita tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kita tidak punya niat seperti itu ketika kita sudah memasuki purna tugas atau pensiun. Kita tidak ingin itu yang disebut kebanyakan orang itu cukuplah di rumah aja ataupun tidak punya aktivitas lagi. Kita berprinsip bukan seperti itu Pak Okta. Setiap kita masih bisa, kapanpun, dimanapun, sepanjang kita masih bisa, kita ingin juga bersama-sama dengan masyarakat, ingin juga membawa aspirasi masyarakat, tentunya untuk ke depan bagaimana lebih
lebih baik lagi. Artinya ingin tetap bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak ya Pak ya, seperti saat ini. Insya Allah seperti itu Pak Okta. Kita ingin seperti itu karena memang kita juga sering juga membaca-baca. Kalau kita ibaratkan sebenarnya, kalau kita ibaratkan kita pohon, pohon besar sebenarnya kan sudah bermanfaat sama orang lain. Mungkin sebagai berlindung dan segala macam. Ya. Tapi kita lebih dari itu, hendaknya kita jadi pohon besar, menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Artinya bermanfaat lebih banyak dari masyarakat, sebisa daripada kita sesuai dengan keilmuan yang sudah kita peroleh. Kemudian juga nanti izin Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu itu bisa kita lakukan, dipastikan karena izin dari Sang Pencipta. Benar. Gitu. Tapi di akhir ini kan sudah bisa dikatakan menghitung hari ya Pak ya, iya, menghitung Pak. hari untuk melepaskan jabatan ini gitu. Bagaimana perasaan Bapak? Ada rasa sedih atau tidak meninggalkan jabatan ini Pak? Karena kan cukup lama juga, kurang lebih 4-5 tahun kepada masyarakat, mengabdikan dirinya kepada masyarakat gitu ya. Iya. Kalau secara pribadi dan secara jujur saya menjawab, tidak ada merasa sedih Pak. Ya. Tidak ada saya merasa sedih. Karena apa? Karena memang sebelumnya kita sebelum berjabatan diamanahkan oleh masyarakat bersama dengan Bapak Suhatribur SMM, saya itu biasa-biasa aja. Sebab kalau dimulai dari karir, saya berangkat dari seorang guru Pak. Guru, kemudian garis tangan ini mungkin beda-beda. Saya pernah berkecimpung di pendidikan non formal, kemudian pernah diamanahkan menjadi camat gitu Pak, camat. Kemudian terakhir sebelum menjadi wabub itu diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman gitu Pak. Kemudian organisasi kemasyarakatan, karena memang tidak ada merasa sedih itu kan saya tetap melaksanakan apa-apa kegiatan di masyarakat. Mulai dari pengurus masjid, mulai dari komite sekolah, mulai juga begitu kembalinya dari desa ke nagari, saya juga menjadi ketua Badan Perwakilan Anak Nagari, kemudian berubah nama dari Badan Perwakilan Anak Nagari menjadi Badan Musyawarah Nagari. Saya juga di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau itu menjadi ketua Badan Musyawarah Nagari. Jadi artinya tingkat ataupun rasa kecanggungan setelah melepas jabatan itu jujurnya tidak ada Pak, biasa-biasa aja rasanya pada hari ini. Kan udah terbiasa dengan masyarakat luas juga ya Pak Rambang ya? Insya Allah sudah terbiasa Pak dengan masyarakat luas, kemudian dengan tingkatan atau katakanlah level masyarakat itu insya Allah saya biasa-biasa aja semua Pak. Karena memang kalau kita berada di posisi sebagai pengurus masjid, ya kalau di masjid siapa yang duluan di depan, yang belakangan di saf paling belakang juga gitu Pak. Jadi biasa aja. Kalau tingkat berdiskusi yang lainnya, tingkat ilmiah jadi komite sekolah sebagai membantu kepala sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran. Insya Allah saya pernah bertahun-tahun dari tingkatan sekolah SMP, SMA itu menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini berdasarkan mubes daripada Iluni UNP, saya salah seorang juga wakil ketua daripada alumni UNP Sumatera Barat gitu kan. Untuk Padang Pariaman masih jadi ketua Iluni UNP di Padang Pariaman Pak. Jadi artinya kemana pergi itu udah biasa-biasa aja Pak, tidak pernah merasa kita itu lebih tinggi daripada masyarakat. Saya tidak pernah merasakan itu selama saya menjalankan semua amanah-amanah baik yang dipercaya oleh masyarakat maupun amanah yang dipercayakan oleh regulasi seperti Kadis Pendidikan, seperti Wakil Bupati, seperti itu Pak Okta. Baik. Ya. Tapi selama menjabat ini Pak bersama Bapak Suhatribur begitu, apa yang membuat Bapak bangga rasanya dari jabatan-jabatan tersebut Pak? Pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan selama 4-5 tahun ini. Iya, yang membuat kita bangga Pak, sebenarnya sesuai dengan regulasi bahwa kita sebagai wakil bupati itu dalam regulasinya itu kan membantu pekerjaan bupati. Lalu memang ada juga yang langsung diamanahkan seperti wakil bupati itu menjadi ketua
TPPS, penurunan angka stunting itu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah ketika kita berada sebagai ketua itu tetap konsultasi dengan pimpinan dengan bupati. Alhamdulillah juga Padang Pariaman dari angka stunting kita itu 28,3 dan sampai hari ini sudah turun menjadi 19,4% di Padang Pariaman Pak. Insya Allah penurunan itu lebih besar persentasenya setelah kami lakukan, karena memang kita dekat dengan kawan-kawan kadis, dengan masyarakat juga wali nagari. Jadi kita turun ke masyarakat itu rasanya tidak punya beban. Kemudian menyampaikanlah apa keinginan kita supaya angka stunting ini bisa turun. Dan itu gayung bersambut dari masyarakat, Pak Wali Nagari, Ketua LPM, Karang Taruna, kader Posyandu, kader daripada DPMD, PKH dan lainnya itu, insya Allah Pak. Jadi makanya kami memperoleh itu karena bekerja sama, dan saya selaku Wakil Bupati tentunya konsultasi dengan pimpinan. Nah, ketika kabupaten kita mendapat kabupaten terinovatif, kemudian juga pertumbuhan ekonomi lebih baik, kita karena kita merasa membantu bupati, kita juga ikut merasa bangga Pak. Jadi apa yang diperoleh itu kita merasa bangga ya, walaupun pelakunya itu yang dipanggil itu Pak Bupati gitu Pak. Tapi kita karena kita ikut membantu, akhirnya kita juga ikut merasa bangga seperti yang Pak Uta sampaikan, insya Allah Pak, seperti itu. Oke. Tapi dalam waktu dekat ini, menghitung hari sebelum masa purna ini, apa yang ingin Bapak capai sebenarnya Pak? Yang rasanya ini masih kota gayang-gayang, masih tergantung gitu ya. Apa yang ingin Bapak selesaikan? Yang jelas pekerjaan saya sesuai dengan yang umum itu pekerjaan membantu Bupati saya ingin selesaikan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya memberikan masukan, solusi, saya akan melakukan seperti biasa kepada teman-teman OPD, Pak Sekda dan lainnya itu, ataupun para tokoh masyarakat. Saya akan menyampaikan dengan catatan tidak mengingat beberapa menghitung hari yang tinggal itu Pak. Karena kita juga pernah membaca dari sebuah hadis yang kira-kira artinya seperti ini Pak. Andaikan besok hari kiamat di tangan kita masih ada 1 biji, langsung tanam aja dulu Pak. Kita tidak perlu berpikir kiamat besok terjadi, tidak perlu seperti itu. Jadi meskipun tinggal hitungan hari pada hari ini, saya tetap bekerja seperti biasa, sesuai dengan aturan-aturan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Saya akan melakukan seperti itu, insya Allah seperti itu. Bagaimana RPJMD ketercapaiannya Pak di masa Bapak dan Acik Bur ini? Insya Allah Pak, semua yang diamanahkan di RPJMD, karena memang RPJMD itu ditentukan masanya 5 tahun, sedangkan kami menjalankan pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada pada hari ini. Semua kita tahu bahwa kita mungkin berada di hitungan 4 tahunan paling lama. Jadi insya Allah mungkin mengacu kepada presentasi juga daripada masa jabatan dengan RPJMD yang sudah dituangkan itu, insya Allah berbanding lurus seperti itu Pak. Insya Allah seperti itu. Nah, itu. Sejauh ini dengan Acik Amin bagaimana Pak Rahmal? Acik Bur maksud saya. Alhamdulillah Pak. Mungkin saya merasa dengan Pak Bupati, dengan Pak Suwatiri Bur itu rasanya kami sampai hari ini baik-baik saja Pak. Baik-baik saja, insya Allah. Kita juga mendengar desas-desus nih Pak Rahma. Mungkin Pak Rahma bisa klarifikasi juga di sini ya. Karena orang bilang, setelah mereka menjabat, hubungan tidak lagi dekat, sudah ada kerenggangan. Apa benar seperti itu terjadi Pak Rahma? Kalau yang saya rasakan tidak seperti itu Pak. Sekaligus mungkin klarifikasi kepada pemirsa ataupun masyarakat, rasanya saya tidak melakukan seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi saya menjawab seperti itu? Karena saya selaku wakil bupati itu tahu persis dan mengacu bekerja itu kepada regulasi Pak. Kita harus tahu bahwa kita wakil itu adalah membantu pekerjaan pimpinan atau bupati yang kita sebut. Jadi kalaupun ada desas-desus seperti itu, mungkin wacana-wacana daripada pihak-pihak yang menginginkan kita katakanlah ada gesekan seperti itu Pak. Tapi antara saya dengan Pak Bupati sampai hari ini rasanya
sekecil apapun kegiatan, sebesar apapun kegiatan, insya Allah kami langsung berdiskusi. Bahkan kemarin kita kan rapat ini Pak, paginya rapat pemberhentian bupati, kemudian siangnya itu penetapan bupati terpilih. Kami selalu bersama-sama Pak, insya Allah gitu. Oke, artinya selama 4 tahun kurang lebih ini koordinasi dan komunikasi itu tetap berjalan dengan baik Pak Rahmang? Alhamdulillah, bukan ini dijadikan pemanis mulut aja Pak. Ya? Dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasakan saya dengan Pak Bupati itu hubungan baik-baik saja Pak. Dan saya pun mengenal Pak Bupati ini bukan hanya ketika saya menjadi wakil bupati saja. Jauh sebelum itu saya sudah mengenal Pak Bupati ini. Bahkan dulu ketika aktif di panitia pemilihan pilkada, pilpres itu, saya juga anggotanya dari Pak Bupati. Anggotanya Pak Bupati, yakni menjadi ketua PPK di Kecamatan Sungai Limau. Kemudian di organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Pariaman, Pak Bupati itu ketua dan saya wakil ketua dari LPM Padang Pariaman ketika periode itu Pak. Jadi saya sudah jauh mengenal Pak Bupati ini, termasuk juga daripada keluarga-keluarga dari Pak Bupati itu. Seperti saya ketika menjadi kepala SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, kemudian kakak dari Pak Bupati ini, Ibu Sumarni MPD itu bekerja di pendidikan formal di Kanwil, dan saya selalu menjadi atasan, hubungan baik itu terjaga Pak. Jadi makanya saya ingin ralat pada hari ini kalau ada mungkin desas-desus seperti Pak Uta sampaikan tadi, ada yang mengatakan kurang harmonis dan lainnya. Saya katakan jujur pada hari ini hubungan sangat baik dengan Bapak Bupati, insya Allah Pak. Artinya desas-desus itu tidak benar ya Pak ya? Tidak benar Pak. Oke, ya. Baik. Kita penasaran juga nih Pak Rahmang, bagaimana sih pembagian tugas atau pendelegasian tugas yang diberikan Bapak Bupati? Apakah Pak Rahmang menemukan ya sebagai orang nomor 2 begitu ya? Cukup nyaman nggak sejauh ini Pak? Kalau boleh diceritakan bagaimana koordinasi dan komunikasi itu berjalan? Ketika kita berbicara mengacu kepada regulasi yang disediakan untuk wakil bupati, itu kita merasa nyaman Pak. Kalau kita berpendapat di luar regulasi itu, kita mungkin tidak merasa nyaman. Karena apa? Mungkin ada yang meminta kalau wakil bupati ini terjadi ini atau hal-hal lain harus sekian % wakil bupati dan lain-lainnya itu Pak. Nah itu sesuatu yang tidak benar berdasarkan regulasi. Nah ketika kita diberikan kesempatan oleh bupati pelimpahan atau tambahan tugas dan lainnya, lalu menurut regulasi yang ada, itulah yang kita kerjakan selaku wakil bupati Pak. Nah kalau terjadi gesekan seperti itu, karena mungkin wakil bupati itu ingin jauh lebih maju, sehingga menabraklah aturan fungsi yang diberikan kepada wakil bupati itu sendiri. Menurut saya seperti itu Pak. Ada juga Pak yang mengatakan nih bahwasannya orang nomor 2 wakil bupati itu hanya ban serap saja seperti itu. Pak Rahmang juga sepakat dan merasakan hal yang sama atau tidak nih? Kalau dalam artian menyeluruh itu kan sebuah istilah daripada orang-orang saja Pak. Nah, namun kalau memang saya selalu mengatakan itu dengan dasar pekerjaan itu Pak. Sepanjang itu kita didasari oleh sebuah regulasi, mau tidak ada pekerjaan, katakanlah di saat itu kita berada di posisi ban serap gitu kan. Tapi ketika ada ya kita langsung juga aktif action kita gitu Pak. Jadi kalau kita ambil sepihak atau sepotong seperti itu, bisa saja orang mengatakan seperti itu ketika tidak ada pelimpahan pekerjaan itu, mungkin dianggap sementara dia itu ban serap seperti itu Pak. Tapi yang jelas ketika kita bekerja diangkat dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, bekerja dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, saya kira istilah ban serap itu belum cocok kita gunakan sebenarnya itu seperti itu Pak. Oke, baik. Pak Rahmang, banyak juga yang kepala daerah, wakil kepala daerah yang menjabat itu pastilah menginginkan keberlanjutan setelah itu ya, melanjutkan program yang sudah berjalan sebelumnya. Orang juga banyak juga menggadang-gadang Pak Rahmang nih untuk maju lagi di Pilkada 2024 ini. Ini kenapa tidak kejadian begitu Pak Rahmang? Kalau kita boleh tahu nih. Yang pertama terkait mungkin maju lagi bergandengan dengan Pak Bupati selaku wakil bupati, itu
Saya juga pribadi pada hari ini ingin saya sampaikan di depan Pak Okta dan beberapa pemirsa. Baru dibuka nih. Iya, saya juga tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pak Bupati apakah kita maju kembali. Oke. Nggak pernah seperti itu. Kemudian juga Pak Bupati tidak juga pernah menawarkan apakah kita maju kembali. Tidak ada juga Pak. Jadi sama-sama tidak ada. Saya juga tidak pernah meminta atau bertanya, tidak ada. Tapi yang jelas ketika regulasi itu dibuka, kita kan tetap berusaha Pak. Yang pertama mencoba mendapatkan partai. Jadi mungkin keahlian ataupun negosiasi saya mungkin ke tingkat pimpinan partai itu masih rendah. Saya tidak dapat partai. Kemudian begitu keluarnya pasca putusan MK, yang Padang Pariaman bisa mengusung dengan 8,5% dari suara sah ketika pileg, saya juga berusaha. Beberapa partai kecil saya sudah dapat. Lalu saya selaku ketua partai PDI Perjuangan Padang Pariaman juga kandas juga berjuang Pak. Sehingga partai itu juga diperoleh oleh kandidat lain seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak bisa maju mencalonkan diri. Namun itu saya mengambil hikmahnya Pak. Itulah yang terbaik sebenarnya, dan itu perlu saya syukuri. Karena rencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih baik daripada rencana kita pribadi, insya Allah Pak. Tapi dari lubuk hati paling dalam sebenarnya sangat ingin melanjutkan sebenarnya Pak Rahmang ya. Kalau memang kita ingin mencoba dapat partai, kita ingin sebenarnya Pak. Karena apa? Kalau memang kita mencoba untuk menjadi bupati, dipastikan gaya kepemimpinan, stil kepemimpinan kita itu pasti beda dengan juga yang lain. Jadi karena memang sampai di sana baru garis kehidupan ataupun upaya yang tidak dapat kita peroleh untuk mencalonkan diri, memang kita harus mensyukuri sampai di situ Pak. Itu Pak. Tapi sebenarnya Pak Rahmang menunggu-nunggu juga berarti panggilan dari Pak Bupati ya, tawaran tersebut ya? Menunggu-nunggu enggak juga Pak. Enggak juga. Tapi kalau memang dipanggil pasti kita datang karena kita masih apa kan. Tapi berharap nggak Pak? Saya enggak juga mau berharap Pak. Tidak berharap. Saya mungkin kenapa enggak berharap? Saya ada konsep Pak. Saya ingin menurut apa saya sendiri, pendapat saya sendiri, sebesar mana harapan tentu juga berbanding lurus dengan kecewaan yang saya terima. Jadi kalau saya berharap nanti untuk dipakai lagi, lah saya tanyakan lalu tidak dipakai, nanti saya akan mengalami kekecewaan. Maka sebesar mana harapan dipastikan sebesar itu pula kekecewaan yang akan saya terima. Makanya saya tidak berharap itu. Baik. Tapi kalau semisal diminta oleh Pak Swatribur waktu itu, Bapak akan mengaminkannya dan mengambil tawaran tersebut? Kalau diminta oleh Pak Swatribur dengan catatan mungkin masih banyak PR kita di Padang Pariaman yang ingin kita lakukan segala macam, ini itu saya aminkan. Tapi dengan catatan begitu ya? Ya mungkin ya kita Pak lebih bersama-sama lagi seperti bersama itu. Lagi artinya selama ini nggak bersama? Bersama. Tapi maksud saya itu Pak artinya ya semua kegiatan-kegiatan itu selalulah kita saling koordinasi dan saya sifatnya karena saya orang bawahan, tentu saya lebih banyak konsultasi ke Bupati. Kalau level beliau ke saya mungkin koordinasi saja, tapi kalau saya yang selaku wakil Bupati tentunya saya konsultasi kepada Bapak Bupati. Nah, pemakaian istilah ini kadang-kadang kan kadang-kadang teman-teman dari ngomong mungkin koordinasi aja semua, itu kan datar aja Pak. Padahal biasanya pemakaian kata-kata itu kalau untuk yang lebih tinggi kita pakai konsultasi seperti itu. Kalau saya ke Pak Bupati biasanya saya memakai konsultasi seperti itu Pak Okta. Kita melihat juga bahwasannya banyak dari kepala daerah yang tidak lagi duduk seperti itu Pak Rahmang. Mereka mengalami post power syndrome seperti itu. Mereka seperti kehilangan power, tidak lagi seperti yang dirasakan di saat menjabat seperti itu. Apakah Pak Rahmang juga merasakan hal ini nanti kira-kira Pak Rahmang? Kalau saya, kalau sekian persen itu mungkin merasakan Pak. Tapi bagi saya itu tidak penting.
Untuk maksud apa saya di sini mungkin lebih titik beratkan mungkin sampai stres, depresi seperti itu yang selama ini mungkin mendapatkan protokoler yang cukup besar, segala sesuatunya itu sudah disiapkan, ada sopir, ada yang akan membantu segala macamnya, lalu menjadi orang biasa kembali itu. Canggung nggak kira-kira nih? Insya Allah saya tidak canggung, Pak. Saya tidak canggung. Bahkan pada hari ini aja adik-adik yang saya pakai ajudan, adik-adik sopir, saya kalau pengen itu misalnya pergi ke warung minum kopi biasa dengan masyarakat itu, saya yang bawa mobil sendiri, Pak. Kadang-kadang adik-adik ini marah, tidak boleh Bapak bawa mobil itu. Tapi saya punya keinginan ketika saya ke warung itu, saya tidak merasakan saya itu siapa-siapa, Pak. Baik. Saya masyarakat biasa, sama-sama minum teh, minum apa makan lontong di warung, ya biasa aja sama saya, Pak. Jadi ketika nanti habis jabatan yang hitungan hari Pak Ota bilang tadi, saya kira saya tidak merasakan apa-apa gitu, Pak. Mungkin tidak. Biasanya mungkin yang Pak Ota sampaikan itu mungkin saja pejabat ini ketika menjabat itu dia wah semua, merasa lebih tinggi dan segala macam. Itu mungkin merasa ketakutan ketika sudah tidak menjabat lagi gitu, Pak, seperti itu. Mereka terlalu menikmati kekuasaan itu, iya, gitu Pak, ya. Iya, menurut berkuasa. Iya, kalau saya memang saya tidak merasakan siapa-siapa sebenarnya, Pak. Saya misalnya kalau orang misalnya hadir kita salat Jumat ke masjid, kalau saya terlambat datang, saya tetap di belakang aja salat, Pak. Tidak mau saya dipersilahkan ke depan pun, ya sudah. Aturan mengatakan seperti itu, kalau kita terlambat di belakang aja. Nah, ini makanya itu salah satu juga antisipasi saya ketika nanti habis masa jabatan, kita tetap biasa-biasa aja, Pak. Artinya mempersiapkan itu ya, Pak, Pak, selama masa jabatan itu ya. Kita punya protokol, tapi kita tetap ingin membaur kepada masyarakat. Begitu maksudnya, Pak Rama. Benar, Pak. Protokol juga mungkin ke acara-acara resmi kita ikuti. Kemudian ketika berbicara hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, sebaiknya biasa-biasa aja gitu, Pak. Tidak ada. Kalau adik-adik ini mau seperti disopiri, dibukakan pintu, itu saya nikmati saja. Tapi kalaupun tidak dibukakan sama adik-adik, saya nggak akan marah juga, Pak. Karena saya menganggap saya biasa-biasa aja lah gitu, Pak. Bapak mempersiapkan itu juga nggak, Pak? Mental untuk berubah dari seorang pejabat tadi menjadi orang biasa seperti itu? Saya kira kalau disebut ilmiahnya mental yang dipersiapkan, nggak juga. Cuman kebiasaan aja yang seperti itu, Pak. Kebiasaan saja yang seperti itu. Karena mungkin ini juga di latar belakangnya juga, saya itu dari awal-awalnya itu bukan siapa-siapa, itu aja. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, kemudian sekolah dengan dakwah seperti orang-orang sekolah lah gitu, Pak. Di saat teman-teman sudah bisa pakai kendaraan roda 2, saya masih jalan kaki juga ke sekolah SMP itu dengan jarak pulang pergi 4 kilo itu jalan kaki aja gitu, Pak. Jadi dari dulu memang sudah terlatih ya. Hidup susah lah gitu. Jadi kondisi seperti ini membawa saya juga tidak terlalu larut dengan entah jabatan namanya, entah sesuatu yang lebih baik. Tidak larut saya dengan itu. Jadi apapun yang disediakan, apapun yang saya nikmati itu tidak mempengaruhi mental saya itu untuk menganggap onteng orang lain atau segala macam. Tidak. Saya pada hari ini dan sikap saya yang ingin saya sampaikan, Pak Okta, saya lebih bangga menegur orang yang katakanlah kurang beruntung dalam segala hal lebih awal daripada dia yang memanggil saya gitu. Nah, itu sikap yang saya lakukan. Misalnya ada orang-orang yang di kampung itu agak diremehkan orang lain. Nah, saya punya prinsip biar saya yang menegur orang itu dulu, lebih menyapa mereka itu dulu, Pak. Misalnya kalau orang kan biasalah tuh, enggak usahlah ditegur, kan dia enggak ada apa-apanya. Wakil bupati mah. Wakil bupati mah. Kalau saya enggak, dimanapun keberadaan saya berusaha menegur orang itu. Saya merasakan dari kecil itu, dulu Pak, untuk menegur orang-orang yang wah itu sulit sekali. Saya merasakan ketika kecil. Makanya ketika saya ada perubahan, Allah merubah kehidupan saya enggak mau lagi seperti itu. Saya mencoba orang-orang yang katakanlah kurang beruntung dalam status sosial dan segala macam itu, saya mencoba mendekati dan ingin menyapa lebih awal.
Itu konsep saya mungkin sampai hari ini gitu Pak. Artinya mau jadi pejabat pun, mau jadi setingkat kepala dinas atau orang biasa pun tetap menjadi Pak Ramang seperti sedia kala ya Pak ya. Seperti dengan segala kesederhanaannya begitu. Siap seperti itu Pak. Jadi makanya mungkin saya juga pada hari ini 3,5 tahun, 3 tahun 7 bulan saya kepala dinas pendidikan. Sampai hari ini kalau ketemu guru saya aja yang tegur dulu. Nah, ketemu kepala sekolah seperti itu Pak. Tidak saya harapkan mentang-mentang saya pernah jadi mantan atasannya harus dia yang negur saya, tidak seperti itu. Saya lebih ingin biasa-biasa aja Pak. Saya yang negur, apa salahnya Pak? Karena kita ini kan sama-sama makhluk ciptaan sebenarnya. Nah, itu saja konsep kehidupan saya sederhana seperti itu Pak. Siapa yang mengajarkan seperti ini Pak? Saya mungkin yang mengajarkan sejak itu kecil dulu, sejak kecil itu. Kalau tingkat kesabaran, tingkat mungkin sosial ini saya diajar mengikuti karakter daripada ibu saya. Tapi kalau tingkat ketegasan dan segala macam itu saya mungkin mengadopsi apa yang dituruni oleh ayah orang tua saya gitu Pak. Saya jujur saja Pak, pada hari ini sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kedua orang tua saya itu, ibu saya hanya tamat SD Pak. Orang tua laki-laki saya tidak tamat SD. Dulu namanya sekolah rakyat, tidak tamat. Jadi alhamdulillah pada hari ini ketika orang-orang sudah sampai doktor, profesor, saya sudah sampai S2 ini, rasanya sudah cukup berbangga kepada almarhum kedua orang tua saya pada hari ini Pak. Beliau yang mengajarkan hidup tegas, hidup sederhana. Kalau kesabaran, sederhana itu dari orang tua, dari ibu saya peroleh itu Pak. Kita juga tahu bahwasannya Pak Ramang selama proses pilkada itu jabatan bupati ini sempat diamanahkan ya kepada Pak Ramang selama kurang lebih 2,5 bulan begitu ya Pak Ramang ya. Benar? Koreksi kalau saya salah. Ini artinya juga merasakan bagaimana menjadi posisi orang nomor 1 di Padang Pariaman. Apa yang menjadi perbedaannya yang Bapak rasakan Pak? Apakah juga tetap merakyat atau bagaimana? Iya Pak Okta, terima kasih. Karena memang merakyat tadi itu kata-kata kunci yang Pak Okta sampaikan tuh, saya jawab tetap. Lah, saya diamanahkan sesuai dengan aturan itu bukan 2,5 bulan Pak, hanya 59 hari. 59 hari itu sampai 23 November. 2 bulan lah ya. 2 bulan. Jadi 24-nya sampai 27 November pilkada itu udah masuk kembali Pak Suwatribur SEMM. Baik. Nah, saya sebenarnya aturan menyuruh saya Pak Pokta, menyuruh saya perlakuannya sama. Bahkan saya juga konsul ke pemerintahan, ke Departemen Kementerian Dalam Negeri. Kita itu disuruh memang sama betul dengan jabatan sebelumnya. Maksudnya dengan BA1 sebenarnya. Kita disuruh juga pakai BA1 dan segala macam. Tapi rumah dinas pindah. Tapi saya bukan apa? Kalau disebut bukan merasa rendah diri, tidak Pak. Tapi untuk apa? Karena memang pribadi saya tetap Rahmang saja wakil bupati. Saya pakai BA2 aja, tidak pindah juga ke rumah dinas pendopo. Tetap aja itu. Tapi perlakuan tugas yang diamanahkan selama 59 hari itu memang saya lakukan, termasuk mungkin dengan Pak Sekda, kawan-kawan OPD, termasuk juga pembahasan untuk anggaran 2025 itu ketika saya jadi PLT gitu Pak, pelaksana tugas bupati. Ya, itu. Artinya fasilitasnya tetap dengan BA2 begitu, tapi tugas-tugasnya Bapak jalankan adalah tugas BA1. Begitu Pak Ramang? Iya. Kenapa tidak menikmati? Padahal kan itu memang haknya Pak Ramang ya? Iya, aturan juga membolehkan seperti itu. Benar. Tapi saya untuk apapun hanya 2 bulan saya pakai BA1. Tapi saya juga urusan kedinasan, saya tidak mau juga alfa di bidang itu Pak. Saya laksanakan tugas-tugas kebupatian. Termasuk mobil dinas Pak? Termasuk mobil dinas tetap aja saya pakai mobil dinas ini. Waktu pas ketika debat itu kan saya PLT Pak. Iya. Saya pakai BA2 aja ke sini. Ada juga pihak-pihak yang mengatakan dibilang saya karena pakai BA2, ini mendukung nomor 2. Itu kan terserah masyarakat. Itu seperti itu Pak. Dikait-kaitkan. Mungkin masyarakat itu biar aja urusan masyarakat gitu kan. Baik. Tapi saya yang jelas ketika itu dengan teman-teman pegawai negeri sesuai ketentuan yang ada, tolong kawan-kawan pegawai negeri supaya jangan
membuat masalah-masalah terhadap pribadi kawan-kawan. Saya panggil kawan-kawan aja mungkin supaya dekat dengan apa ini Pak. Itu usahakanlah tingkat netralitas itu dijaga seperti itu Pak. Saya selalu menghimbau seperti itu. Artinya mobil BA1 terparkir aja berarti Pak? Iya. Atau Bapak segan dengan Pak Aci mungkin? Bukan saya segan dengan Aci sebenarnya Pak. Untuk apa mungkin hanya 2 bulan saya mungkin harus pakai BA1 juga. Lumayan Pak, 2 bulan menikmati 59 hari mendapatkan pelayanan lebih begitu. Iya, tapi Pak rasanya walaupun saya hanya pakai BA2 terhadap kawan-kawan termasuk Forkopimda dan lainnya, tetap juga saya diakui sebagai bupati Pak. Baik. Jadi bukan, menurut saya itu yang jadi bupati bukan fasilitas. Yang jadi bupati itu adalah saya pribadi itu sebenarnya Pak. Kan masuk kantor enggak saya bawa mobil itu Pak gitu. Rapat-rapat kan mobil kan nggak boleh masuk ke dalam Pak. Benar. Ya itu. Iya. Artinya ke teman-teman tetap ya merakyatnya ya Pak ya. Tetap aja, Kata Pak. kuncinya adalah tetap merakyat gitu. Karena apa Pak? Sebenarnya kalau sudah di level jabatan ini, ya mungkin kepada teman-teman OPD, kawan-kawan Sekda, kita itu kan cukup menyampaikan dalam bahasa sederhana saja. Kemudian nanti saya ingin mengatakan seperti ini Pak. Kalau teman-teman itu misalnya katakan kepala dinas kesehatan, sudah sebenarnya di teknis kegiatan di kesehatan itu beliaulah bupatinya. Benar. Termasuk dinas-dinas yang lain seperti itu. Makanya saya juga menyampaikan pesan pun kepada kawan-kawan itu, jarang itu yang katakanlah penekannya intervensinya tinggi. Saya sampaikan kita maunya begini, ini, ya udah itu aja. Jadi kawan-kawan itu menafsirkan, menjalankan action, kemudian juga ke tingkat kabit pada kawan-kawan yang lainnya itu mereka lah yang menjalankan itu Pak. Karena memang ketika kawan-kawan itu sudah berada di level eselon 2B, 2A itu kan dia itu sudah teruji juga Pak. Sudah manajemennya sudah bagus, pendekatan dengan teman-teman sudah teruji dan lainnya itu dengan masyarakat apalagi. Kenapa juga kita menggurui cara menyampaikan pesan kepada mereka-mereka itu Pak. Itu Pak, menurut saya seperti itu Pak. Baik. Ya tetap dengan cara kesederhanaan ya Pak ya. Insya Allah, kan jarang juga duduk-duduk di kedai-kedai sama orang-orang begitu ya. Iya, kalau sama masyarakat gitu. Apa sebenarnya motivasi Bapak tetap mempertahankan dengan gaya kepemimpinan seperti itu Pak? Sebenarnya Pak, ketika saya mempertahankan seperti itu, yang pertama mungkin sudah bawaan Pak. Tapi kita ingin ketika kita di tengah-tengah masyarakat itu menampakkan perbedaan yang luar biasa itu, ya terkadang masyarakat tidak mau menyampaikan pesan yang sebenarnya Pak. Jadi kalau kita sudah membaur dengan masyarakat, insya Allah masyarakat itu akan menyampaikan apa adanya aspirasi mereka. Jadi kita akan lebih mudah menyerap aspirasi masyarakat itu Pak. Kalau kita mungkin dari segi gaya penampilan sudah menampakkan perbedaan dan segala macam itu, mungkin separuh-separuh dan masyarakat itu agak mikir-mikir mau menyampaikan yang sebenarnya. Seperti sedia Pak Rama waktu kecil tadi katanya ya. Iya, benar Pak Utaya itu seperti untuk itu. Bisa dekat atau bicara langsung dengan para pejabat itu alangkah sulitnya, begitu juga mindset masyarakat banyak begitu Pak Ramang ya. Ya mungkin saya mungkin berempati aja ke masyarakat. Mungkin saya beranggapan juga seperti itu. Kalau salah mungkin sudah ada perbaikan berarti seperti itu. Tapi mungkin ketika kita berpenampilan wah atau mungkin tidak mau senyum dan segala macam, ya terkadang orang itu kan berjarak juga Pak. Makanya saya pun ya ini Pak, ketika menurut saya itu saya berempati kepada masyarakat lain. Ketika di warung itu, kalau di warung itu orang banyak misal minum, kalau di kampung-kampung kan minum teh nih Pak. Teh. Kopi. Saya minta teh juga. Nggak mau saya minta yang lebih-lebih supaya jangan nampak kita itu berjarak dengan masyarakat. Seperti itu. Dan saya bukan dalam istilah sederhana, menurut saya Pak, sederhana itu adalah mahkota kecantikan. Kalau berlebih-lebih nggak jadi cantik Pak. Contohnya kaum ibu misalnya Pak. Kaum ibu kalau dia memakai ini yang di matanya apa namanya, kalau ditambah 2 cm kan tidak bagus, tidak sederhana Pak, tidak cantik jadinya kan. Kalau pakai lip itu ditambahnya sampai sini nggak cantik. Jadi sederhana itu bagi saya mahkota kecantikan sebenarnya Pak. Baik itu dalam pribadi maupun juga dalam pakaian sehari-hari juga. Artinya jadi nomor 2, jadi nomor 1 bagi Pak Ramang itu sama saja ya, tugasnya yang mungkin lebih besar tanggung jawab seperti itu. Tepat sekali Pak Utaya.
Jadi ketika kita memang nomor 1, nomor 2, yang sebenarnya itu kita kan pelayan masyarakat sebenarnya. Mau jadi nomor 1, nomor 2, kita melayani masyarakat sebenarnya. Gitu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kalau prinsip itu sudah kita pakai seperti itu, makanya masyarakat itu tidak segan-segan kepada kita nantinya, Pak. Oke, ada nggak kira-kira pengalaman yang rasanya sulit dilupakan oleh Pak Ramang selama membaur dengan masyarakat selama kurang lebih 4 tahun ini, Pak? Apa yang Bapak rasakan dengan kesederhanaan, lalu begitu dekat dengan masyarakat sekitar gitu, sampai mungkin ada juga orang kadang tidak menyangka ini adalah wakil bupati gitu, pernah nggak, Pak? Ada? Iya, tapi ya karena kita memakai sederhana itu. Waktu kapan itu, Pak? Sebenarnya di lapangan itu ya semua masyarakat kan tidak kita paksakan tahu dengan kita, Pak. Yeah. Contohnya kalau masyarakat tahu itu, kita kan kalau dalam dinas itu kan pakai benggo, pakai nama gitu, Pak. Tapi tidak seluruh masyarakat tahu arti benggo. Sebab ke Wali Nagari juga pakai benggo, camat juga pakai benggo. Kadang-kadang warna aja yang membedakan seperti itu, Pak. Tapi bagi kita rasanya tidak jadi persoalan sebenarnya, Pak. Bahkan yang pengalaman yang Pak Ota sampaikan tadi, kadang-kadang kita sudah sampai berpapasan. Kadang-kadang masyarakat ada yang tidak tahu sebenarnya, Pak. Mungkin yang pihak panitia kan dah tahu, misalnya Pak, ya udah baru kita entah disuruh di tempat duduk yang disediakan dan lainnya. Tapi bagi kita tidak ada persoalan aja, Pak. Mau di mana duduk, dia kalau disediakan kita duduk, karena itu kan penghormatan dia juga ke kita gitu, Pak. Kalau sudah sediakan kita pilih tempat lain, berarti kita yang nggak bagus juga kejiwaan kita kan. Tapi kalau disediakan kita duduk. Kalaupun tidak disediakan tidak ada masalah, Pak. Biasa-biasa aja sebenarnya dalam memimpin itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya, Pak. Karena apa? Karena yang menentukan kesuksesan memimpin itu bukan gaya itu, Pak, tapi adalah hati kita itu bagaimana ingin dekat dengan masyarakat. Itu yang sebenarnya bagaimana mungkin masyarakat itu merasa dilayani dalam kepemimpinan sebenarnya, Pak. Baik, sebenarnya seberapa besar sih Pak Ramang keinginan Pak Ramang untuk kembali memimpin Padang Pariaman, sehingga sudah berbagai usaha tadi dilakukan katanya kan, ada sifat juga kalau diajak oleh Aci ikut, lalu berjuang juga di saat mencari partai-partai untuk bisa merekomendasikan, lalu di saat ada pengurangan syarat-syarat waktu itu sempat diusahakan kembali gitu. Seberapa besar keinginan Bapak? Apa yang membuat Bapak ingin kembali maju sebagai orang nomor 1 atau nomor 2 di Padang Pariaman ini? Baik, terima kasih Pak Opta. Sebenarnya ketika kita itu menurut teori kepemimpinan bisa melaksanakan ide itu leluasa atau full itu, memang ketika kita menjadi yang berada di top manajernya seperti itu, Pak. Baik. Jadi kalau kita mencoba itu, saya melihat menurut sepengetahuan saya dan dihubungkan dengan kalau dalam pemerintahan itu kan ada pembagiannya, Pak. Ada urusan wajib pemerintahan, ada urusan pilihan, ada urusan konkuren dan lainnya itu, Pak. Kita melihat bahwa urusan wajib pemerintahan katakanlah seperti pendidikan, ya tadi sudah saya sampaikan rata-rata lama belajar kita masih di bawah gitu, Pak. Kemudian kalau kita berbicara di bidang kesehatan, kita ingin bagaimana angka AKI dan AKB itu, angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu, kalaupun tidak bisa 0, itu persentasenya hendaknya jauh lebih kecil gitu, Pak. Memang masyarakat itu betul-betul diurus tanpa melihat kondisi sosial gitu, Pak. Jadi kita ingin dalam melayani itu menyuluh masyarakat itu, kita janganlah pernah pandang kondisi sosial. Kalau yang agak tanamunya begitu, agak dakek pelayanan, agak banyak servis pelayanan, tapi tidak. Sebenarnya yang perlu kita berikan pelayanan itu lebih optimal itu yang kurang beruntung ini, Pak. Kalau nyolai agak beruntung ataupun dia agak sudah lebih baik, sedikit saja kita kasih kalimat-kalimat dah mengerti, Pak. Tapi yang belum beruntung itu harus banyak fokus untuk menyampaikan pelayanan yang lebih utama. Termasuk urusan wajib lainnya, infrastruktur. Banyak kenapa saya ingin mencoba nomor 1 juga, Pak. Banyak terobosan-terobosan sebenarnya yang ingin kita lakukan. Seperti misalnya ketika kita membuat tambahan saluran irigasi. Kalau menurut perencanaan awal itu sebenarnya harus bukaannya 2 meter atau 3 meter. Nah, ketika nanti masyarakat sulit untuk pembebasan yang lainnya,
sebenarnya kan bisa kita ganti dengan pemipaan sebenarnya Pak. Benar. Yang penting berapa debit air bisa lewat untuk persawahan dan lainnya itu. Bukan sifatnya harus rata-rata. Jadi makanya kalau kita ingin mencoba, kita juga ingin bekerjasama dengan pihak-pihak teknis itu. Kalau seperti ini medannya seperti apa yang pantas dan lainnya itu Pak. Jangan selalu kita paksakan irigasi itu harus bukaannya 3 meter, dibebaskan tanah masyarakat dan lainnya itu. Tapi ketika layaknya bisa diurus dengan pemipaan, cukup pemipaan aja. Saja seperti ditimbun kembali, bisa juga masyarakat pakai lahannya dan segala macam. Itu menurut saya kalau kenapa saya masih ingin. Artinya kebijakannya itu lebih leluasa untuk kita lakukan ya Pak. Kalau jadi nomor 1. Iya gitu kan ya, lebih leluasa gitu Pak. Iya. Nah, jadi nomor 2 tidak terlalu dengar berarti ya Pak ya. Sebenarnya nomor 2 itu karena memang sifat membantu. Kalau pimpinan merasa masih oke atau masih sanggup, kadang-kadang kan jarang juga dilemparkan ke nomor 2 Pak. Nah, kalau memang menurut beliau ide beliau itu berkualitas, jarang juga mungkin dilempar ke nomor 2 gitu kan. Dan kita tetap aja mengaminkan karena kita sifatnya membantu gitu Pak. Ya. Kita melihat Pak fenomena setelah mungkin di saat kampanye itu begitu akrab, begitu akur sekali, mesra sekali kalau kita lihat ya. Tapi ya nyatanya di beberapa daerah, mungkin di Sumbar mungkin juga ada seperti itu. Baru 3 bulan berjalan itu sudah pecah kongsi rata-rata seperti itu. Apa sebenarnya menjadi pemicu semua ini Pak Ramang? Kalau dari tanggapan dan juga pengamatan Pak Ramang selama menjadi pemimpin ini. Kalau jawaban umumnya Pak, itu alam. Alam itu kan memang sifatnya berubah. Jadi ada yang berubah cepat, ada yang berubah. Nah, tapi kalau teknisnya mungkin ketika kampanye itu kita menyatukan pandangan sama. Tapi ketika sudah jadi, banyak lagi kepentingan-kepentingan yang harus dilakukan oleh Pak Bupati ini, pimpinan itu. Karena mungkin ada mau kebijakan ini, kebijakan itu dan segala macam, sehingga kadang-kadang terseretlah mungkin dalam bahasa-bahasa, walaupun yang lain itu mengatakan tidak mengadu domba antara bupati dengan wakil bupati, tapi di ujung-ujung kalimat itu kadang-kadang timbul gesekan seperti itu. Nah, itu mungkin yang membuat seperti Contohnya itu. Seperti apa tuh Pak Ramang? Seperti itu. Mungkin bahwa pimpinan sendiri atau bupati ini sudah nanti saya apakan dulu diskusikan dengan wakil bupati misalnya kan. Alah Pak, nanti kalau didiskusikan dengan wakil bupati tambah panjang pula, nggak jadi pula persoalan itu mungkin Pak. Jadi di ujung-ujung kalimat itu bisa membuat gesekan. Pemicunya seperti itu Pak. Itu. Artinya perlu memang deal-dealan yang jelas sejak awal begitu Pak Ramang. Sebenarnya perlu deal-dealan Pak. Misalnya Pak Okta jadi bupati. Saya menjual kalau terjadi kebijakan apa-apa, saya maunya 30% atau 40%. Itu kan pribadi Pak, di bawah tangan. Tapi kalau regulasi tidak sedikit pun membolehkan seperti itu. Karena memang kita dinyatakan dalam aturan itu hanya membantu tugas bupati. Ketika bupati atau atasan tidak minta bantuan, ya ngapain kita membantu? Tapi yang Bapak Okta sampaikan tadi, kita buat deal-dealan seperti tadi itu, boleh saja mungkin di bawah tangan sifatnya. Nah itu Pak. Itu sebenarnya siapa ya kalau dari pengamatan Pak Ramang nih, si wakil bupatinya yang terlalu bawa perasaan atau terlalu baper, atau memang dari bupatinya yang terlalu terlalu menikmati atau mengambil semua kekuasaan itu? Tapi memang hak mereka begitu ya, harusnya kan dibagi. Dari kacamata Pak Ramang seperti apa? Kalau saya mungkin Pak, karena memang saya mungkin mantan dari birokrasi, jadi ketika tidak dianggap, ketika mungkin dibawa ke kita oke-oke saja sebenarnya Pak. Tapi sebenarnya dulu ada istilah ini Pak, istilah saya dulu sebenarnya istilah ini istilah perbankan. Ketika itu ada Tabanas, ada Taska, tapi dalam artian lain. Nah, kalau Taska itu kita yang bawah ini tahu juga akan selera kepala pimpinan. Kalau Tabanas itu tahu akan bagaimana bawah itu nak jadi senang. Tabanas. Tabanas itu bagaimana bawah itu jadi senang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pimpinan membuat menurut dia itu tidak ada salahnya, karena itu peraturannya. Nah, kenapa terjadi gesekan? Mungkin seperti apa yang Pak Okta sampaikan tadi.
yang wakil ini ingin juga maju lebih cepat. Yang namanya kehidupan ini kan orang mau berubah juga, Pak. Wakil itu kan ingin juga jadi nomor satu sebenarnya, Pak. Jadi ingin jalan cepat, itulah terjadi gitu, Pak. Ingin tampil juga di depan publik juga, gitu ya, ingin dapat porsi yang banyak juga. Sebenarnya apapun regulasi, bagaimanapun sikap pimpinan, sebenarnya kalau kita, apalagi mungkin dalam konsep kita Muslim, semua itu sebenarnya sudah terdaftar di Lauh Mahfuz. Seberapa bagusnya kita maju wakil, kalau memang Allah tidak mengizinkan kita menjadi nomor satu, tidak akan jadi nomor satu. Sebaliknya juga seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya kita itu kadang-kadang tingkat jenius itu bisa mengalahkan keyakinan kita. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu semuanya itu izin daripada Allah SWT. Benar-benar. Meskipun tingkat kejeniusan kita, tingkat pengetahuan kita itu lebih unggul, tapi ketika suratan kita tidak ada di sana, ya sudah. Nah, seperti saya mungkin dengan upaya Pak Okta sampaikan tadi, mencoba juga ini, tapi suratan saya itu sudah mencoba jadi wakil bupati 3 tahun 8 bulan lebih. Tapi alhamdulillah sejarah juga sudah mengatakan saya sudah pernah juga jadi Bupati Padang Pariaman 59 hari, Pak. Nah, itu saja. Itu makanya yang saya syukuri. Sebagaimana yang diamanahkan dalam surat Ibrahim itu, Pak. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ketika kita bersyukur, nanti Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukuri, nanti tunggu aja azab. Atau kebanyakan selama ini wakil bupatinya yang kurang bersyukur, Pak. Ingin show up juga gitu. Kebanyakan saya kalau mohon maaf, pengamatan Pak Ramang nih. Saya ini hanya mengukur pribadi saya aja mungkin, Pak. Saya tidak mengatakan teman-teman yang lain, wakil, wali kota atau bupati. Kalau menurut saya, kalau terjadi gesekan itu, mungkin yang bupati atau wali kota ini dia tidak menganggap. Tapi kalau walaupun dia tidak menganggap, kita tidak boleh juga memotong dia, karena regulasi dia yang punya. Regulasi dia yang punya, Pak. Walaupun kita katakanlah mungkin bisa saja Bupati ini dari segi seratanya serata 1, kita wakil bupati serata 3 atau serata 2 misalnya. Dalam keilmuan kan kita lebih tinggi, tapi dalam kekuasaan kita tetap di bawah aja, Pak. Kira-kira Pak Ramang, 10 Februari nanti kan udah pada dilantik nih seluruh kepala daerah Indonesia, rata-rata begitu ya. Apa pesan-pesan Pak Ramang nih supaya mereka tetap solid, supaya mereka tetap berjalan dengan kompak untuk membangun daerahnya? Kalau saya berpesan, karena mungkin saya mengalami juga selaku wakil bupati, kemudian mungkin kepada bapak-bapak kita yang bupati atau wali kota, saya berpesan mungkin ada korelasinya dengan apa yang kita rasakan pada hari ini, gitu kan, ketika menjadi wakil bupati. Sebaiknya yang didengar daripada bupati atau wali kota itu saran atau masukan lebih awal hendaknya dari wakil daripada pihak-pihak yang lain. Baru didengar pihak-pihak lain begitu ya. Jangan pihak-pihak lain yang didengar. Minta pendapat dulu sama wakil bupati. Kita dulu bicarakan dulu dalam ruang yang lebih kecil dulu antara kita dan wakil. Itu kalau inginnya seperti itu. Jadi artinya perkataan bupati dan wakil bupati itu keluarnya tetap satu aja. Jadi sehingga tidak ada ruang bagi yang lain untuk katakanlah membuat gesekan antara bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pak. Nah, kadang-kadang ruang itu kenapa terjadi seperti yang sudah-sudah ini, duluan yang lain didiskusikan daripada ini. Itu nak yang minta pendapat lo ke orang dulu. Minta pendapat ke orang dulu, Pak. Jadi ya kalau minta pendapat orang, padahal kita dulu ketika kampanye kita satu paket. Iya benar. Istilah penghormatan saja, Pak. Kalau sudah ada wakil bupati, ya langsung wakil bupati aja penghormatan, karena di kabupaten atau kota hanya 2 pejabat negara gitu, Pak. Bupati. Tidak ada diwakili oleh wakil bupati. Kadang-kadang gitu ya? Pembawa acara kan karena memang terlalu saling hati-hati betul. Pada hari ini bupati diwakili oleh wakil bupati. Padahal yang berhak mewakili bupati itu ada sekda ke bawah gitu, Pak. Nah, itu. Kebanyakan pada hari ini karena mungkin cara mungkin menerima keilmuan daripada pembawa acara masih banyak aja yang mengatakan seperti itu. Kalau pihak luar boleh-boleh aja, Pak, karena belum paham. Tapi kalau dalam protokoler Pemda sebenarnya tidak ada wakil bupati diwakili oleh
bupati diwakili oleh wakil bupati. Langsung ya Pak. Langsung aja wakil bupati ya. Bupati. Mungkin yang kita bicarakan ini juga ada baiknya juga diadopsi oleh teman-teman kita. Benar. Yang selaku pembawa acara ini Pak sebenarnya Pak. Oke. Artinya memang gesekan-gesekan itu timbul di saat komunikasi ini salurannya tersumbat ya Pak ya. Iya itu Pak. Malah melebar kemana-mana ya. Itu Pak. Jadi saya kalau memang saran sifatnya Pak, sekecil dan sebesar apapun perencanaan yang mau direncanakan oleh bupati dan wakil bupati di luar konten misalnya dengan Forkopimda Pak. Kalau Forkopimda kan bupati dan wakil bupati kan tidak termasuk Forkopimda gitu Pak. Tapi yang internal kita bupati dan wakil bupati itu sehendaknya sebesar apapun, sekecil apapun, alangkah baiknya didiskusikan lebih awal gitu Pak. Kalau misalnya wakil bupati ini ingin maju lebih cepat, langsung aja bupati mengatakan, oh kalau begitu Pak Wabu jangan duluan dari saya langkahnya, kan boleh seperti itu Pak. Kita kan dalam ruangan berdua aja nggak tahu yang lain gitu Pak. Benar. Tapi kadang-kadang rahasia-rahasia yang lain itu duluan pula yang lain tahu. baru wakil tahu Pak itu. Jadi maka seperti itu. Baik. Pak Ramang, terkait tim sukses yang tidak bisa kita lepaskan juga dari perjuangan kita untuk meraih kepemimpinan itu. Kadang ini juga segenap wali kota, bupati, wakilnya seperti itu seolah-olah tersandra oleh balas jasa katanya begitu ya. Mereka sudah berjuang memperjuangkan kepala daerah tersebut untuk bisa memimpin begitu. Ada istilahnya juga bupati malam, bupati siang begitu. Apakah Pak Ramang dan Pak Suhartibur juga merasakan hal ini atau tidak Pak? Saya kira Pak dari Pak Okta itu pun kan seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ketika secara internal bupati dan wakil bupati itu lebih awal mendiskusikan lebih dulu antara bupati dan wakil bupati, makanya tetap tim sukses siapapun namanya tetap dia nomor 3 ke bawah Pak, urutan 3 ke bawah tetap gitu kan. Tapi kenyataannya ketika celah itu dipakai oleh tim sukses dan lainnya, makanya kadang berubah pasti jadi nomor 2 gitu Pak. Oke, ibaratnya seperti pasangan suami istri lah Pak Ramang. Maunya seperti itu. Jangan dengar dulu apakah itu keluarga begitu. Nanti kita berdua dulu. Kan suami istri kalau kita ibaratkan Pak, kan tidak ada suami keluarga itu yang tidak bertengkar suami istri itu Pak. Benar. Siapapun orangnya mungkin pasti ada tidak cocok. Begitupun bupati dan wakil bupati. Begitupun bupati dan wakil bupati. Perdebatan. Tapi ketika sudah dibicarakan besok sudah cair, ya udah itu yang kita jalankan sebenarnya gitu. Lalu sandaran-sandaran balas jasa tadi banyak menuntut-nuntut juga nggak Pak yang Bapak rasakan, yang akhirnya sulit untuk melakukan apa yang menjadi tujuan-tujuan mulia dari bupati dan wakil bupati ini? Iya, itu bisa terjadi seperti itu Pak. Tapi maka kita kembali aja, ketika bupati wakil bupati itu menjadikan diskusi konsultasi itu nomor 1, makanya ruang bagi yang lain itu tetap nomor 3 ke bawah Pak. Kalau memang dikasih kesempatan itu yang lain, makanya bisa saja wakil bupati jadi nomor 5, jadi nomor 6 pun jadi bisa jadinya Pak. Kalau yang lain sudah masuk seperti itu Pak. Jadi siapapun mau balas jasa namanya, mau tim sukses, kan bisa aja kita cari ke jalan keluarnya Pak. Bisa ya. Saya juga mengatakan secara pribadi, kalau wakil bupati itu meminta lebih banyak mungkin daripada kebijakan daripada bupati, berarti wakil bupatinya yang salah. Misalnya diajak diskusi lalu dia lebih dominan pula, itu berarti wakil bupatinya yang salah gitu. Tidak tahu diri namanya musyawak itu Pak. Baik. Ya Pak Ramang, kira-kira nih karena waktu kita yang terbatas juga Pak Ramang. Iya siap Pak. Apa kira-kira PR yang mesti dituntaskan oleh bupati dan wakil bupati terpilih nantinya yang sudah dimulai langkah ini oleh Bapak Ramang dan juga Pak Suhartibur? Ya, kalau tadi kita mengambil contoh aja kepada urusan wajib pemerintahan Pak, tentunya infrastruktur itu perlu kita tingkatkan. Nah, sekaligus pemerataan. Kemudian kalau di bidang kesehatan, tolak ukur yang terakhir itu kan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian pada hari ini stunting Pak, angka stunting. Kalau menurut saya pada hari ini kita Padang Pariaman juga sudah sampai di angka 19,4. Tapi menurut pribadi saya itu masih tinggi Pak. Dan bahkan nasional pun sudah mengagendakan di akhir 2024 ini 14%. Menurut kita itu masih
masih tinggi itu Pak, 14. Artinya dari 100 orang bayi yang lahir, 14 orang yang terindikasi stunting sebenarnya Pak. Maunya stunting itu kalau perlu, kalaupun tidak bisa 0%, tapi berada di angka 1-2 lah gitu Pak, supaya memang pembangunan itu, kesejahteraan itu dirasakan oleh level masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian walaupun tidak cepat bisa nanti rata-rata ini diukur, kita berupaya juga mungkin pendidikan itu rata-rata lama belajar itu jadi tinggi Pak. Nah, kalau di pendidikan formal tidak tercapai, kita masih bisa mencapai juga dengan pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal itu berfungsi sebagai penambah, pelengkap dan pengganti dari pendidikan formal. Kapan dia dikatakan pengganti pendidikan formal? Ketika masyarakat tidak bisa tamat SD usia sekolah, bisa diganti dengan paket A. Ketika tidak bisa tamat SLTP, bisa diganti dengan paket B. Ketika tidak tamat dengan SLTA, bisa diganti dengan paket C, Pak. Nah, itu pendidikan non formal yang berfungsi sebagai pengganti. Kapan juga menjadi pelengkap? Ketika dalam pendidikan formal, misalnya anak-anak mungkin di SMK sudah belajar mengelas mungkin ketika kurikulumnya itu masih mengelas besi dan lainnya, tapi ketika perkembangan dunia industri ada las galvanis segala macam, atau yang sekarang yang mengkilat-kilat ini pipanya itu, itu bisa diberikan kursus itu berfungsi sebagai pelengkap dari pendidikan formal gitu, seperti itu Pak, dari pendidikan formal. Jadi untuk rata-rata lama belajar ini, lama-lama sekolah ini bisa ditambah. Kalau orang semua sudah tamat paket C, berarti sudah belajar yang bersangkutan itu 6, 3, 12 tahun jadinya Pak. Kalau sudah tamat dia paket B, berarti wajib belajar sampai 9 tahun gitu Pak. Jadi semuanya itu memang digerakkan, itu baru termasuk urusan wajib. Belum lagi nanti untuk menambah kesejahteraan termasuk urusan pilihan dan lainnya, urusan penunjang dan lainnya itu sama-sama digalakkan. Kemudian ketika mungkin kampanye itu, sebaiknya kampanye itu juga jangan berlebih-lebihan janji. Janji, sebab semua yang akan kita lakukan di daerah itu pasti berhubungan dengan pendanaan Pak. Benar. Jadi kalau janji sudah kelewat tinggi, dana rendah, tidak akan tercapai. Akhirnya nanti diukur Pak. Akhirnya nanti masyarakat bisa mengumpat juga. Janjinya dulu segini, mau menggratiskan ini dan segala macam. Realistis juga Pak. Jadi makanya ada relevansinya. Kemudian berbanding luruslah hendaknya antara perkataan ketika kampanye, nantinya realisasi ketika sudah menjabat. Itu yang lebih penting Pak. Baik, terima kasih Pak Ramang atas cerita dan inspiratif pada malam hari ini. Pemirsa, sudah kita dengarkan bersama bagaimana beliau dengan segala tantangan dan juga kinerja serta harapan-harapan beliau terhadap Padang Pariaman ke depannya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ramang menjadi amal ibadah tentunya Pak Ramang. Dan juga apa yang menjadi cita-cita beliau nantinya dapat terwujud di Bupati dan Wakil Bupati berikutnya. Sekalipun jabatan itu telah berakhir, tapi semangat pengabdian akan tidak pernah berhenti ya Pak Ramang ya. Insyaallah. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Oktafril beserta kerabat petugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.